Alhamdulillah, ini dia yang bikin fans Garuda Auto bahagia sebahagia-gianya. Yes, demi utamakan laga Timnas Indonesia versus Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2026, konser Dewa 19 resmi ditunda. Simak kabar bahagianya. Bikin haru. Jelang kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2025, ini harapan besar Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Garuda bisa penuhi? Simak baik-baik. Kalian pasti terharu mendengarnya. Tiada hentinya, Timnas Indonesia akhir-akhir ini banjir kabar baik. Alhamdulillah, jelang hadapi Timnas Indonesia Maret 2025, 3 pemain Australia dikonfirmasi cedera. Nomor 1 ada sang pemain termahal, kesempatan emas untuk Garuda raih tiket ke Piala Dunia. Daripada tak ada kepastian soal Emil Audero, Timnas Indonesia sebaiknya move on dan alihkan perhatian kepada kiper Jerman berdarah Bali ini. Sosoknya juga bukan kaleng-kaleng. Bukti Indonesia dan Malaysia beda kelas. Saat program naturalisasi Timnas Indonesia melaju bak kereta api cepat, tetangga Malaysia malah alami nasib buruk sampai kena prank 3 kali. Karena sombong duluan? Wow, dibeberkan langsung oleh media Belanda. Media ternama Belanda beberkan seorang pemain Timnas Indonesia berpotensi pecahkan rekor transfer dalam waktu dekat. Siapa pemain yang dimaksud? Simak baik-baik ya. Kalau begini, lolos ke Piala Dunia tak lagi mustahil. Inilah 5 pemain keturunan yang dijagokan dinaturalisasi sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir. Nomor 1 bikin Timnas Indonesia meroket. Simak 7 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah, ini dia yang bikin fans Garuda Auto bahagia sebahagia-gianya. Yes, demi utamakan laga Timnas Indonesia versus Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2026, konser Dewa 19 resmi ditunda. Simak kabar bahagianya. Dewa 19 resmi mengundurkan jadwal konsernya yang berjudul Dewa 19 All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta demi laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu personel Dewa 19, Ahmad Dhani, kepada awak media di Jakarta, Senin, 30 Desember 2024. Sebelumnya, konser Dewa 19 All Stars 2.0 bakal digelar pada 18 Januari 2025 mendatang. Namun karena jadwal konser berdekatan dengan laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, maka Dewa 19 menunda manggungnya di SUGBK. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar di SUGBK pada 25 Maret 2025. Pihaknya mengaku menyadari bahwa ingin menjaga kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno agar tidak mengalami kerusakan sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sebelumnya, pihak promotor dan Dewa 19 juga sudah disurati oleh PSSI untuk mengundurkan jadwal konser untuk mengakomodasi kepentingan Timnas Indonesia. Pihak Dewa 19, promotor, dan PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser yang semula digelar pada 18 Januari 2025. Sebagai gantinya, Dewa 19 bakal menggelar konser pada 6 September 2025 mendatang. Jadi berawal dari sebuah netizen yang agak terusik dengan konser 18 Januari, ujar Ahmad Dhani dilansir dari akun Instagram Hai Online. Akhirnya kita disurati oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini. Suratnya berisi permohonan untuk pengunduran jadwal. Akan ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain pada Maret 2025. Kita sama-sama takut bahwa rumput di GBK itu rusak. Kita sama-sama memiliki kepedulian terhadap pertandingan Indonesia dan Bahrain di GBK. Jadi, kami tahu jika rumput GBK rusak, Dewa 19 juga pasti jadi kambing hitam. Nanti pihak GBK juga disalahkan dan promotor juga. Sehingga untuk menghindari segala macam, saya sebagai Dewa 19, promotor dan Ketua Umum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser Dewa 19 All Stars, ujarnya.
Dewa 19 meminta penggemarnya untuk mendahulukan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Pasalnya, laga ini jadi penentu kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga jalur kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia itu lebih penting daripada konser Dewa 19 All Stars, ujar pria berusia 52 tahun tersebut. Penggemar Dewa 19 harus mementingkan daripada laga Indonesia melawan Bahrain ini, karena jadi hal yang ditunggu oleh selama ini untuk ke Piala Dunia. PSSI juga sedang moncer-moncernya, ujarnya. Bikin haru. Jelang kualifikasi Piala Dunia pada Maret 2025, ini harapan besar Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Garuda bisa penuhi? Simak baik-baik. Kalian pasti terharu mendengarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan PSSI tidak hanya menargetkan lolos ke ajang Piala Dunia dan cabang sepak bola Olimpiade, tetapi juga penampilan konsisten Timnas Indonesia di berbagai ajang. Ia sadar bahwa target tersebut takkan mudah. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade. Tapi pertanyaannya, bisakah kita bertahan untuk lolos kualifikasi Olimpiade dan Piala Dunia? Kata Erick dalam video pada akun Instagramnya pada Senin, 30 Desember 2024. Meski tahu tidak mudah, Erick yakin target tersebut bisa tercapai dengan fondasi yang kuat dengan manajemen PSSI. Ia juga ingin terus mendorong sepak bola di level akar rumput untuk masa depan sepak bola Indonesia. Insya Allah, langkah ini untuk bisa melihat Garuda terbang tinggi hingga panggung dunia, yaitu Piala Dunia dan Olimpiade, kata dia. Erick memastikan bahwa PSSI tidak akan berhenti belajar meningkatkan kualitas dari raksasa-raksasa Asia dan Eropa, termasuk dengan JFA, Federasi Sepak Bola Jepang, DFB, Federasi Sepak Bola Jerman, KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ucap dia. Laki-laki yang juga menjabat Menteri Badan Usaha milik negara itu mengungkapkan bahwa PSSI berencana menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tetangga kita seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten lolos Piala Dunia. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, ujar Erick. Timnas Indonesia masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di putaran ketiga kualifikasi zona Asia, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dengan 6 poin di bawah Jepang dan Australia. Yang terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney, 20 Maret 2025. Kedua tim saat ini sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026 untuk lolos otomatis. Tiada hentinya, Timnas Indonesia akhir-akhir ini banjir kabar baik. Alhamdulillah, jelang hadapi Timnas Indonesia Maret 2025, 3 pemain Australia dikonfirmasi cedera. Nomor 1 ada sang pemain termahal, kesempatan emas untuk Garuda raih tiket ke Piala Dunia. Ada 3 pemain Australia yang cedera jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Sebab Australia merupakan lawan terdekat Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Maret 2025 mendatang. Setelah menyelesaikan 6 laga Grup C, kini Timnas Indonesia akan memainkan matchday ke-7 di markas Australia pada 20 Maret 2025. Pada pertemuan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024 lalu, skuad Garuda sukses menahan Australia 0-0. Australia jelas tak mau kejadian sama terulang di pertemuan kedua, apalagi laga tersebut digelar di kandang mereka sendiri. Kendati demikian, nyatanya pelatih Australia, Tony Popovic justru tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Timnas Indonesia nanti. Sebab ada sejumlah pemain Australia yang mengalami cedera. Penasaran siapa saja? Kusini Yengi adalah striker andalan Australia saat ini. Bahkan saat Australia menahan Bahrain 2-2 di matchday ke-6 Grup C pada 20 November 2024 lalu, Yengi menyumbang 2 gol. Berkat 2 gol Yengi, Australia terhindar dari kekalahan. Namun,
Sayangnya Australia tak bisa mengandalkan Yengi lagi saat melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Sebab Yengi mengalami cedera pada lututnya usai laga Bahrain versus Australia. Yengi sejauh ini masih dalam tahap pemulihan. Terbukti ia tak kunjung bermain untuk Portsmouth, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Circati tampil apik kala menjadi bek tengah Australia saat menahan timnas Indonesia 0-0 di SUGBK. Namun, Circati tak bisa membela Australia di 4 laga setelahnya karena mengalami cedera ligamen. Cedera tersebut dialami Circati ketika tengah bermain bersama Parma di Liga Italia 2024 hingga 2025. Akibat cedera parah tersebut, bisa dipastikan Circati akan absen selama musim 2024 hingga 2025 dan diprediksi baru bisa kembali pada 1 April 2025. Dengan begitu, Circati tak bisa bermain saat Australia menyambut timnas Indonesia di Sydney Football Stadium. Soutar adalah bek tengah andalan Australia saat ini. Berusia 26 tahun, pemain yang sedang dipinjamkan Leicester City ke Sheffield United itu kini berstatus sebagai pemain termahal di skuad Australia. Nilai pasar Soutar saat ini mencapai 8 juta euro atau sekira 135 miliar rupiah. Nilai pasar tersebut sejatinya lebih rendah ketimbang saat musim panas 2023, di mana ia mencapai 15 juta euro, 253 miliar rupiah. Sesuai dengan nilai pasarnya, peran Soutar di Australia sangatlah krusial. Namun, ia justru tak bisa tampil saat Australia menyambut timnas Indonesia. Alasannya karena Soutar mengalami cedera ruptur tendon Achilles saat laga Sheffield United versus Burnley di EFL Championship 2024 hingga 2025 pada 26 Desember 2024 lalu. Karena cedera itu, Soutar diprediksi akan menepi selama 12 bulan, yang berarti tak bisa tampil melawan timnas Indonesia. Daripada tak ada kepastian soal Emil Audero, timnas Indonesia sebaiknya move on dan alihkan perhatian kepada kiper Jerman berdarah Bali ini. Sosoknya juga bukan kaleng-kaleng. Timnas Indonesia sebaiknya mempertimbangkan kiper Jerman berdarah Bali ini apabila proses pendekatan terhadap Emil Audero tak menemui kejelasan. Apalagi, penjaga gawang Eropa berusia 23 tahun ini tengah berada dalam puncak karirnya setelah memperkuat klub Bundesliga, FC Augsburg. Seperti diketahui, belum ada lagi penjaga gawang pelapis Martin Paes di timnas Indonesia setelah Hernando Ari dan Muhammad Riyandi. Sebelumnya, sempat digembor-gemborkan kalau timnas Indonesia tengah mendekati kiper milik klub Como 1907 keturunan Lombok Italia, yaitu Emil Audero. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir datang langsung ke Italia untuk menemui Emil Audero yang sedang bermain di Serie A. Memang, rumor Emil Audero yang bakal memperkuat timnas Indonesia santer terdengar setelah sang ayah meralat perkataannya yang pernah melarang sang anak bela Garuda. Ditambah lagi, Emil Audero juga sempat mengirimkan sinyal seolah dirinya siap kapanpun apabila dibutuhkan timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jika pertemuannya dengan Emil Audero di Italia sama sekali tidak membahas perpindahan kewarganegaraan sang pemain. Terkait pemanggilan Emil Audero, sebenarnya kami belum membahasnya, meski kami sudah bertemu di Milan, kata Erick Thohir dikutip Tutto Mercato dari Corriere dello Sport. Ucapan Erick Thohir itulah yang akhirnya membuat supporter timnas Indonesia merasa jika proses naturalisasi Emil Audero belum menemui kejelasan. Maka dari itu, daripada menunggu Emil Audero, sebaiknya pelatih Shin Tae-yong mulai mendekati kiper asal Jerman keturunan Bali, yaitu Daniel Klein. Daniel Klein merupakan kiper milik klub Bundesliga FC Augsburg yang pada musim lalu sempat disekolahkan ke tim kasta kedua, SV Sandhausen. Rekam jejak Daniel Klein di sepak bola Jerman tidak main-main. Tercatat, ia pernah dipanggil Der Panzer kelompok umur, mulai dari U15, U16, U17, U18, dan yang terakhir U19. Sebelum dipinang oleh FC Augsburg, Daniel Klein merupakan lulusan dari Akademi TSG Hoffenheim, dan dari sinilah dia mencatatkan 13 caps untuk timnas Jerman junior. Daniel Klein mengakui jika dalam dirinya terdapat darah Bali dari sang ibu, sedangkan ayahnya asli Jerman dan keluarganya menetap di sana.
Mengutip dari wawancara Daniel Klein bersama jurnalis Ahmad Reza, sang pemain mengatakan jika dia sudah mendapat restu dari ibunya untuk bela timnas Indonesia. Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Menurutku ibu saya akan setuju, kata Klein dikutip dari Nusantara Ballers. Bukan cuma itu, agen PSSI di Eropa yaitu Fardi Bahdim dikabarkan juga sudah menghubungi Daniel Klein untuk menanyakan kesiapan sang pemain membela timnas Indonesia. Ya, Fardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk timnas Indonesia. Lanjutnya, kendati demikian, Daniel Klein belum dapat memastikan kapan proses naturalisasi ke timnas Indonesia bakal terwujud dan akan tetap menunggu. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, jelas Daniel Klein. Kini, Daniel Klein tengah memperjuangkan satu tempat utama sebagai penjaga gawang FC Augsburg lantaran pada musim ini dirinya belum mencatatkan satupun penampilan. Bukti Indonesia dan Malaysia beda kelas. Saat program naturalisasi timnas Indonesia melaju bak kereta api cepat, tetangga Malaysia malah alami nasib buruk sampai kena prank 3 kali. Karena sombong duluan, program naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia memang beda kelas. Setelah 3 pemain Eropa ini membantah punya keturunan negeri jiran. Kebangkitan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak lepas dari pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI. Beberapa pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi tersebut diantaranya Martin Paes, Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Tom Haye. Kehadiran mereka pun langsung memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan skuad Garuda, hingga akhirnya mampu berbicara banyak. Terbaru, Indonesia mengalahkan salah satu tim elit Asia, Arab Saudi dengan skor 2-0 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu membuat tim Merah Putih untuk sementara bertengger di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Selain itu, proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI pun terbilang lancar dan cukup cepat sampai akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, beberapa pemain hanya menjalani proses naturalisasi kurang lebih 1 bulan setelah dokumen dinyatakan lengkap. Lebih hebatnya lagi, pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki karir cukup cemerlang di sepak bola Eropa. Pemain seperti Jay Itzes merupakan bek andalan Venezia FC di Serie A atau Liga Italia. Ada juga Kevin Dix dan Kelvin Verdong yang jadi andalan. Situasi berbeda dialami oleh sepak bola Malaysia yang justru sedikit kesulitan untuk menaturalisasi pemain keturunan. Dikutip dari media Malaysia, Makan Bola setidaknya ada 3 pemain dari Eropa yang ternyata tak bisa bermain untuk Harimau Malaya. Sebelumnya, pilar Newcastle United, Isaac Hayden diduga memiliki darah keturunan Malaysia, tetapi belakangan dibantah. Malaysia adalah tempat yang menakjubkan, tapi saya tidak punya warisan apapun di sana. Jadi saya tidak bisa bermain untuk negara itu. Jelas Hayden dikutip dari Makan Bola, Selasa, 31 Desember 2024. Jadi, tolong berhenti menandai atau menyebut saya di postingan terkait masalah ini. Terima kasih. Tambah Hayden di kolom komentar. Nama berikutnya yang dipastikan tidak bisa membela timnas Malaysia adalah Kapten Burnley FC, Josh Brownhill. Hanya ingin menyikapi situasi dari beberapa rumor yang telah tersebar. Sayangnya kewarganegaraan saya satu-satunya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan sebagian orang. Saya tidak yakin bagaimana semua ini dimulai tetapi saya ingin menjelaskannya. Tapi terima kasih atas dukungannya, ujarnya di Instagram story-nya. Terakhir, ada nama pemain muda dari Belanda, Iggy Houben yang disebut-sebut punya darah Malaysia, namun ternyata tidak. Sebuah akun Facebook yang diakini sebagai ibunya menegaskan bahwa sang anak tidak memiliki darah Malaysia. Malaysia, nenek kami 100% berasal dari Limburg, Belanda, tulis Mariel Houben di laman Facebook. Wow, dibeberkan langsung oleh media Belanda. Media ternama Belanda beberkan seorang pemain timnas Indonesia berpotensi pecahkan rekor transfer dalam waktu dekat. Siapa pemain yang dimaksud? Simak baik-baik ya.
Sebuah media Belanda membeberkan bahwa ada seorang pemain timnas Indonesia yang berpotensi pecahkan rekor transfer dalam waktu dekat. Pada saat ini, skuad Garuda dipenuhi oleh para pemain berkualitas yang berkarier di liga-liga top Eropa. Ini merupakan buah dari program naturalisasi yang berjalan sukses, hingga memberikan harapan bagi timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri baru akan kembali berlangsung pada Maret 2025. Sementara itu, sejumlah pemain timnas Indonesia berpotensi bergerak di bursa transfer Januari. Musim dingin ini, sejumlah pemain dari skuad asuhan Shin Tae-yong dikaitkan dengan klub-klub di liga top Eropa. Salah satunya adalah Mads Hilgers, bek FC Twente yang notabene-nya adalah pemain termahal di skuad timnas Indonesia. Hilgers telah ramai dikaitkan dengan klub-klub top sejak musim panas lalu. Namun kini namanya kembali dibicarakan menjelang bursa transfer Januari. Media Belanda, Twente Insight, membeberkan bahwa sang bek tengah keturunan Manado bisa segera memecahkan rekor transfer klub. Twente Insight mengklaim bahwa bek termahal yang pernah dijual FC Twente adalah ketika Ronnie Stam dijual ke Wigan Athletic pada Juli 2010 silam seharga 4 juta euro, 67,5 miliar rupiah. Sedangkan pada saat ini, harga pasaran Hilgers adalah 9 juta euro, 156,43 miliar rupiah, yang mana akan melewati rekor Stam sebagai bek termahal jika jadi dijual. Rekor transfer Stam bisa sepenuhnya dipecahkan pada tahun ini. Kami melihat kepada Mads Hilgers secara khusus, ulas Twente Insight. Media Belanda itu menegaskan bahwa sisa kontrak Hilgers, yang akan berakhir pada 2026, memungkinkannya untuk pindah pada Januari atau musim panas 2025. Sang bek tengah berusia 23 tahun masih memiliki sisa kontrak setahun bersama FC Twente setelah musim ini dan bisa membuat perpindahan dimungkinkan. Sambungnya, harga pasaran sang pemain Indonesia tidak kurang dari 9 juta euro. Jika dia dijual seharga itu, rekor Stam akan dipecahkan untuk selamanya. Lanjut media Belanda itu. Situasi kontrak Hilgers memang memungkinkannya untuk pindah dalam waktu dekat, karena biasanya, di Eropa, pemain dengan sisa kontrak setahun akan dijual. Hilgers hanya terikat kontrak hingga musim panas 2026, dan ketimbang kehilangannya secara gratis pada 2026, FC Twente akan berusaha mencari pembeli pada bursa transfer musim panas demi mendapatkan uang dari kepergiannya. Sejauh ini, Hilgers telah dikaitkan dengan sejumlah tim elit Eropa, dengan klub Spanyol, Sevilla, dan Bologna dari Italia sempat dikabarkan tertarik. Kalau begini, lolos ke Piala Dunia tak lagi mustahil. Inilah 5 pemain keturunan yang dijagokan dinaturalisasi sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir. Nomor 1 bikin timnas Indonesia meroket. Sebanyak 5 pemain keturunan yang dijagokan dinaturalisasi sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir akan diulas. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Dari sana, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di tangga kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk finish di posisi 2, timnas Indonesia membutuhkan pemain keturunan tambahan. Pemain-pemain ini diharapkan memperkuat timnas Indonesia paling lambat saat skuad Garuda menghadapi Cina dan Jepang di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Kehadiran Miliano Jonathans dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans yang mengemas 11 gol dari 19 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini dapat diperankan sebagai winger kanan. Per 1 Januari 2025, Miliano Jonathans kembali berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Kepastian itu didapat karena winger berusia 20 tahun ini diboyong FC Utrecht dari Vitesse Arnhem. Tom Haye membutuhkan gelandang berpengalaman untuk mendampinginya di lini sentral timnas Indonesia.
Kekosongan itu bisa diisi Jairo Riedewald yang dalam 4 laga terakhir Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025 sebelum dimainkan sang klub, Royal Antwerp, tepatnya setelah pulih dari cedera. Martin Paes membutuhkan pesaing sepadan agar gawang timnas Indonesia sulit dibobol. Pesaing itu dapat ditemukan dari dalam diri Emil Audero. Emil Audero saat ini berstatus kiper utama klub Serie A 2024 hingga 2025, Como 1907. Secara pengalaman, Emil bisa dibilang lebih mentereng ketimbang Martin Paes, karena sejak 2018 eksis berkarier di Serie A. Jayden Oosterwolde saat ini mengalami cedera panjang, ACL, dan diperkirakan pulih pada Mei 2025. Dalam momen ini, PSSI bisa saja mendekati Jayden agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Belanda yang disebut-sebut sempat mendekati Jayden, disinyalir mundur setelah sang pemain mengalami cedera panjang. Saat nantinya pulih dari cedera, pemain yang memiliki harga pasar 15 juta euro, 252,8 miliar rupiah, ini bisa menjadi senjata mematikan untuk memperkukuh pertahanan timnas Indonesia. Pascal Struij saat ini memiliki harga pasar yang sama dengan Jayden. Kehadiran bek berkaki kidal ini otomatis meroketkan posisi timnas Indonesia sebagai satu dari 3 negara dengan harga pasar termahal di Asia, di bawah Jepang dan Korea Selatan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Pascal Struij bisa dibilang kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Pemain yang sedang diburu Tottenham Hotspur ini akan menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kidal di timnas Indonesia yang memiliki pengalaman bermain setinggi langit. Jika nama-nama di atas bergabung, jangan heran jika nantinya timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sekalipun main di babak keempat, Minas Indonesia punya peluang ambil bagian di putaran final Piala Dunia 2026.